Apa artinya, didiklah anakmu di jalan yang patut baginya? Ada yang percaya ini berarti kita harus menghargai keunikan setiap anak dan menuntun mereka sesuai dengan kepribadian masing-masing. Ada juga yang berpikir, ini berarti membawa mereka ke jalan yang benar yang berlaku bagi semua orang. Mungkin kata-kata itu memang sengaja dibuat terbuka. Jadi tetaplah bersama kami, karena hari ini kita akan melihat mengapa Amsal mengajarkan bahwa hasil pengasuhan tidaklah sederhana dan bagaimana perspektif ini dapat memberi kita kerendahan hati sekaligus pengharapan. Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hasil didikan. Salah satu misteri kehidupan adalah mengapa ada anak-anak yang ketika dewasa memegang teguh pengajaran orang tuanya, sementara yang lain justru menolaknya. Siapa yang bertanggung jawab ketika hidup seorang anak keluar jalur? Kadang-kadang, Amsal mengatakan, kebodohan di masa dewasa memang akibat kegagalan orang tua. Seperti yang kita baca dalam Amsal pasal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Tetapi ada juga anak-anak yang tidak mau merespons teguran yang benar. Amsal pasal 3 ayat 1 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Dan Amsal pasal 17 ayat 21 mengingatkan, "Siapa mendapat anak bebal, mendapat duka cita, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita." Pada akhirnya, pilihan anak sendirilah yang menentukan jalan hidup mereka. Seperti yang diperingatkan dalam Amsal pasal 1 ayat 10 sampai ayat 18, orang berdosa mungkin membujuk, tetapi keputusan untuk mendengarkan atau tidak ada di tangan mereka sendiri. Jadi, Amsal menunjukkan ada 3 faktor utama yang membentuk bagaimana seorang anak bertumbuh. Hati yang mereka bawa sejak lahir, alamiah. Kualitas pengasuhan yang mereka terima, pilihan mereka sendiri. Ketiga hal ini saling berinteraksi dengan cara yang terlalu rumit untuk bisa dikendalikan orang tua. Hanya Allah yang berkuasa atasnya. Seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Itulah sebabnya sumber daya terakhir sekaligus terkuat yang dimiliki orang tua adalah doa, memohon kepada Allah yang sanggup membuka hati. Mari kita berhenti bentar dan mikir, keluarga mana yang pernah kamu lihat gagal mewariskan iman dan nilai kepada anak-anak mereka, padahal tampaknya mereka sudah melakukan segalanya dengan benar? Apa yang bisa kamu pelajari dari kisah mereka? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, seringkali kami merasa terlalu bertanggung jawab atas pilihan anak-anak kami, atau justru terlalu sedikit. Engkau memanggil kami untuk membimbing, mengajar, dan menuntun mereka kepadamu. Tetapi hati mereka ada di tangan-Mu, bukan di tangan kami. Berikanlah kami hidup yang konsisten dan saleh demi mereka, dan tolong kami untuk mempercayakan anak-anak kami kepadamu. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.